Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Nenekku baru saja dikubur siang tadi, dan suasana rumah nenekku ini sekarang entah mengapa jadi begitu gaduh. Namaku adalah Roni. Aku adalah seorang cucu dari seorang nenek yang kebetulan adalah seorang paranormal. Ya, nenekku adalah seorang paranormal yang cukup terkenal di Pulau Jawa ini. Nenekku banyak membantu pejabat-pejabat di era zaman Soeharto. Dan dia juga banyak membantu para pengusaha-pengusaha yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Nenekku hidup hingga berumur 95 tahun. Ya, umur yang cukup panjang. Namun, sepanjang hidupnya, nenekku banyak menghabiskan waktunya sendirian. Dia dijauhi oleh seluruh anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Bukan tanpa sebab, karena anak-anak dan cucu-cucunya semua takut untuk tinggal atau menemani nenekku. Hanya aku yang dari kecil selalu ingin terus menemani nenekku. Seringkali keinginanku untuk menemani nenekku atau menginap di rumah nenekku selalu ditentang oleh kedua orang tuaku, terutama ibuku, anak dari nenekku. Ibuku terus-menerus memarahiku jika aku berniat ke rumah nenekku atau menginap di sana. Menurut ibuku, rumah nenekku sangatlah tidak bersahabat. Ibuku bilang, jika aku menginap di sana, dia khawatir aku akan stres dan mengalami gangguan ataupun goncangan kejiwaan. Namun, entah kenapa aku selalu merasa iba kepada nenekku. Suatu hari, ibuku harus pergi bersama ayahku keluar kota. Dan kesempatan itu aku jadikan sebuah kesempatan untuk datang dan berkunjung ke rumah nenekku. Ya, walaupun ibuku tidak mau tinggal dan menemani bersama nenekku, tapi rumah kami sebenarnya tidak terlalu berjauhan dengan rumah nenek. Rumah kami hanya berjarak sekitar 800 meteran saja dari rumah nenek. Aku sebenarnya sering datang ke rumah nenek di siang hari, tanpa ibuku ketahui. Terutama ketika pulang sekolah, aku sering sekedar membawakan rebus-rebusan yang aku beli di tukang bajigur yang aku temui di jalan. Nenekku sangat sayang kepadaku, mungkin karena aku satu-satunya cucu yang sangat perhatian kepadanya. Ya, malam itu ketika nenekku sendirian dan aku tidak berada dalam pengawasan kedua orang tuaku, aku berhasil datang ke rumah nenekku dan menginap di sana. Aku bilang kepada nenek, "Nek, aku temani nenek ya malam ini." Lalu nenekku menjawab, "Boleh. Roni, tidurnya tapi jangan di kamar ya, tidurnya di depan aja." Aku pun mengangguk tanpa menjawab ataupun menolak.
Malam itu aku tidur di depan ruang tamu. Ruang tamu itu bisa dibilang seperti ruang koleksi, karena di ruang itu banyak sekali benda-benda yang nenekku taruh. Ada aneka macam batu giok, ada hiasan-hiasan lukisan dengan gambar-gambar yang menyeramkan, ada ukiran-ukiran dari kayu yang entah bisa dibilang sebagai hiasan atau bukan. Ada patung-patung beraneka ragam dengan bentuk, muka, ukuran yang seram-seram dan luar biasa mengerikan. Tapi karena aku sudah terbiasa melihat itu semua, aku merasa biasa saja. Namun ada satu lukisan yang aku tidak mau menatapnya, karena lukisan wanita penari Bali itu terus-terusan menatapku dengan matanya yang khas sedang melotot itu. Malam itu ketika tertidur, aku merasakan ruangan itu panas sekali. Padahal di ruangan itu ada sebuah kipas besar yang tergantung di tengah ruangan. Dengan posisi langit-langit yang cukup tinggi, seharusnya ruangan itu tidak terasa panas. Namun malam itu sungguh terasa panas. Panasnya itu seperti aku sedang berada di depan perapian. Dan entah kenapa aku pun bisa mendengar aneka macam suara, seperti sedang ada kegiatan, seperti arisan. Suara itu seperti saut penyaut, berbicara dan tertawa satu sama lain. Tidak lama kemudian, melintaslah sesosok badan tanpa kepala melewatiku. Dia melangkah, menembus badanku, lalu masuk ke dalam ruangan di mana nenekku tidur. Aku kaget, lalu aku bangun. Aku takut terjadi apa-apa kepada nenekku. Lalu aku menghampiri ke dalam kamar nenekku. Ketika aku masuk ke dalam kamar nenekku, aku benar-benar terkejut karena aku mendapati seekor ular piton yang cukup besar sedang tidur di kamar nenekku. Ular itu mungkin panjangnya sekitar 7 atau 8 meter dengan diameter badannya kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 cm. Ular yang sangat besar. Dan aku yakin jika ular itu menelan manusia, maka ular itu akan mampu melakukannya. Tapi ular itu seperti tidak berbahaya. Entah mengapa ular itu menatapku penuh kasih sayang. Sementara aku sibuk mencari di mana nenekku. Aku khawatir ular itu menelan nenekku. Tapi aku lihat badan ular itu biasa-biasa saja, tidak seperti sedang atau habis menelan sesuatu. Aku berkeliling rumah mencari di mana nenekku. Aku cari ke dapur dengan harapan mungkin nenekku sedang di dapur, tapi tidak ada. Aku cari ke ruang kerjanya, juga tidak ada. Sementara aku bisa mencium bau wanit dupa dari kamar kerja nenekku. Bau wangi bunga dari seluruh rumah, dan aku juga melihat banyak pergerakan-pergerakan di ruang tamu tempat aku tidur tadi.
Dari dapur aku mengintip ke ruang tamu. Aku melihat sesosok pocong yang tinggi besar berwarna hitam. Lalu aku juga melihat sesosok buto dengan warna hijau, hitam dan merah, dengan mata melotot, taring yang panjang, dan lidah yang menjulur. Aku juga melihat seorang kuntilanak sedang duduk seperti menghadap ke tembok dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Lalu aneka bentuk makhluk yang menyerupai manusia. Ada yang berbadan manusia tapi berkepala kerbau. Ada yang berbadan binatang seperti kuda, tapi berkepala manusia. Segala macam aneka bentuk makhluk yang belum pernah aku lihat, benar-benar aku lihat malam itu. Mereka semua seperti sedang dalam sebuah konferensi. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan aku bersembunyi di dapur itu. Aku khawatir mereka akan melihatku, tapi aku juga terus kepikiran di mana nenekku. Saup-saup dari masjid aku mendengar suara tahrim. Suara tahrim yang menggema menandakan subuh akan tiba. Lalu aku juga bisa melihat satu persatu makhluk itu mulai menghilang, masuk ke dalam aneka benda koleksi yang ada di ruang tamu nenekku itu. Ada yang masuk ke dalam lukisan, ada yang masuk ke dalam patung, ada yang masuk ke dalam segala macam jenis ukiran pohon, guci, dan giok-giok itu. Baru aku tahu, ternyata itu bukan koleksi nenekku. Itu semua adalah tempat yang disediakan oleh nenekku untuk mereka semua. Lalu aku bergegas kembali ke ruang tidur nenekku dan ternyata aku menemukan nenekku sedang tertidur di sana. Aku bingung, kemana ular piton yang besar tadi? Apa jangan-jangan nenekku berubah menjadi seekor ular piton? Aku tidak mau berasumsi, tapi itu bisa saja karena memang, ya aku memang sudah tahu nenekku adalah seorang paranormal. Tapi aku tidak mau membahasnya dengan nenekku. Pagi itu, setelah pamit dengan nenek, aku pulang. Besok lusanya, aku ceritakan pengalamanku kepada ibuku. Ibuku marah kepadaku. Dia sangat marah. Dia bilang, "Roni, jika sesuatu terjadi kepadamu, ibu tidak akan bisa menolongmu. Dan ibu juga tidak yakin apakah nenekmu mau menolongmu." Lalu aku bilang kepada ibuku, "Tapi aku tuh baik-baik saja kok, Bu, dan tidak terjadi apa-apa. Memang kemungkinan apa yang bisa terjadi kepadaku, Bu?" Ibuku berkata, "Kamu tahu segala macam benda-benda yang ada di ruang tamu nenek itu apa?" Lalu aku menjawab, "Tahu, Bu, aku sudah melihat semuanya. Itu adalah tempat tinggal makhluk-makhluk yang ada di rumah nenek." "Apakah kamu tahu makhluk-makhluk itu apa?" tanya ibuku. "Sepertinya mereka makhluk halus, Bu.
Iya, tapi kamu tahu mereka itu apa? Aku menggelengkan kepala, lalu ibuku menjawab, itu adalah peliharaan-peliharaan nenek. Setan-setan yang membantu nenek dalam pekerjaannya. Dan apakah kamu tahu, Roni? Setan-setan itu tidak ada yang baik sama sekali. Dan ibu tidak tahu apakah mereka punya niatan buruk atau tidak terhadap dirimu. Lalu aku menjawab, tapi kan mereka pelihara nenek, pastilah tidak akan terjadi apa-apa kepadaku, Bu. Ibuku menjawab dengan marah, siapa yang bisa menjamin, Roni? Walau bagaimanapun mereka itu setan, pasukannya iblis. Tidak ada kebaikan pada mereka sedikit pun. Ibu sudah berkali-kali mengatakan kepada nenek untuk menjauhi hal-hal seperti itu dan kembali kepada Allah. Tapi rupanya ibu sudah terlalu berkubang dalam keburukan itu sangat dalam. Jadi ibu tidak bisa membujuk nenek. Roni, bukannya kami tidak sayang kepada nenekmu, tapi jika kami terus bersama nenekmu, kami khawatir bahwa kami akan mempunyai keturunan yang entah dari mana, entah dariku atau dari kakak-kakakku atau dari keponakan-keponakan yang lain, itu harus menerima ilmu-ilmu yang diturunkan oleh nenek. Makanya kami semua menghindar, menjauh dari sana, Roni. Kalau kamu terus-terusan mendekati nenek, ibu khawatir nanti kamu akan mendapatkan ilmu nenek secara turun-menurun. Dan ibu khawatir kamu juga akan hidup seperti nenek, dekat dengan makhluk-makhluk itu, menjadi sahabat-sahabat mereka, dan kamu akan jauh dari Allah, Roni. Aku mengerti dengan jelas kekhawatiran ibu. Ya, siapa juga yang mau punya anak bersahabat atau berteman dengan setan? Hari-hari kehidupan nenek sudah semakin dekat. Nenek sekarang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nenek sakit sudah beberapa hari ini. Dia terus-terusan muntah yang dibarengi dengan darah. Untuk bicara saja sudah sangat kepayahan. Di akhir-akhir hidupnya, aku mendapatkan nenek mengatakan sesuatu kepadaku. Roni, nanti kalau nenek meninggal, siapkan kafan nenek sepanjang 21 meter ya, Nak. Dan nenek mau Roni siapkan sebanyak 7 lapis. Lalu aku memperhatikan nenek dengan wajah bingung. Banyak sekali, Nek, 21 meter dan 7 lapis. Apakah tidak berlebihan? Lalu nenek menjawab, tidak, Roni. Nenek perlu sebanyak itu untuk membawa semua yang nenek punya bersama nenek ke dalam kuburan nenek, agar tidak ada anak-anak nenek, cucu-cucu nenek yang harus hidup seperti nenek. Apakah itu bisa, Nek? Jawabku. Bisa, Roni. Itu yang sudah diajarkan oleh guru nenek kepada nenek jika tidak mau ilmu dan setan-setan yang menemani nenek turun ke cucu dan anak-anak nenek. Akhirnya
Nenek pun meninggal pada hari itu. Sebuah sakaratul maut yang sangat menyeramkan. Aku melihat nenek berteriak-teriak, ketakutan dan kesakitan. Tapi aku tidak mampu membantu apa-apa. Aku berusaha mentalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kuping nenek. Tapi setiap kali aku mentalkinkan itu, nenek menatapku dengan melotot. Dia seperti menolak kalimat itu. Sementara matanya dan lidahnya menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Aku tidak bisa menggambarkan kengerian itu. Dan ketika tiba pada satu tarikan di ujung nafas nenek, nenek seperti mengorok dengan kuat. Lalu tiba-tiba badannya terhempas dan tidak bergerak sama sekali. Matanya mendelik melotot ke atas, mulutnya masih menganga, dan tangan-tangannya seperti tangan-tangan kaku yang tidak bisa bergerak, mencoba untuk menahan sakit yang luar biasa. Susah sekali untuk membetulkan tangan nenek seperti bersedekap karena kakunya luar biasa hingga aku harus mengikatnya dengan seutas tali. Aku sampaikan permintaan nenek kepada ibuku. Lalu seluruhnya mengiyakan dan membelikan kain kafan sepanjang 21 meter sebanyak 7 lapis. Sedihnya adalah ketika kami ingin membawa jenazah nenek ke masjid untuk disolatkan. Seluruh warga menolak untuk menyolatkan nenek. Aku mengatakan kepada warga, tolonglah Pak, jika nenek tidak disolatkan oleh satupun di kampung ini, nanti kita semua akan mendapatkan dosanya. Lalu salah satu pemuka atau ulama di kampung kami mengatakan, jika nenekmu seorang muslim, itu yang akan terjadi. Kita semua akan berdosa. Tapi semua orang di kampung ini bersaksi bahwa nenekmu itu bersekutu dengan jin dan setan. Bahwa nenekmu melakukan kesyirikan yang akbar. Dia memang dikafankan, tapi dia bukan seorang muslim, dan itu semua kami menyaksikannya. Kami tidak dapat membantah perkataan ulama itu. Akhirnya kami sholatkan nenek sebisa mungkin di rumah dan kami makamkan nenek di tempat pemakaman yang sudah nenek minta dan pesan untuk dirinya. Di makam itu pun lagi-lagi kami mendapati keganjilan. Nenek meminta agar tanah makamnya digali sedalam 5 meter. Dan dia juga meminta agar di atas jasadnya ditumpukan batu-batu yang luar biasa besar, yang sudah dia persiapkan jauh sebelum dia meninggal. Rasanya luar biasa sekali melihat kehidupan nenekku. Ya, bersekutu dengan jin memang hal yang menyeramkan. Berteman dengan setan bukanlah hal yang membaguskan. Itu adalah hal yang luar biasa. Ya, semoga kita semua bisa mengambil
pelajaran dari cerita nenekku ini. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.